saudara-saudari, mari kita bersikap anjali, berikan penghormatan tertinggi kepada Guru Agung sama Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya parama labha santuti paramang dhanang wisasa parama nyati nibbanang paramang sukhang. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah harta yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, pimpin puja bakti ya yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya, sehat semuanya ya. Ya, sesuai dengan kutipan, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari kembali berkumpul, kita kembali ketemu, berjumpa kembali karena masih punya timbunan kebajikan. Sehingga momen ini kita sama-sama bertemu kembali. Dan tidak hanya timbunan kebajikan yang menjadi pengondisi, melainkan juga karena Bapak Ibu masih punya keyakinan terhadap Tiratahana, sehingga kita kembali bisa bertemu di sini. Pertemuan yang kita alami, perjumpaan yang kita alami setiap hari sama siapapun itu tidak terjadi dengan kebetulan, melainkan memang ada hubungan karma, ada penyebab yang menjadikan kita bisa bertemu. Namun perlu dimengerti juga bahwa pertemuan ini tidak perlu dilekati. Entah itu pertemuan keluarga, sahabat, karena sejatinya kita ini sendiri. Sejatinya ini kita adalah sendiri. Ya, nah pertemuan ini memang kadang tidak sedikit orang itu tidak menghargai pertemuan, tidak menyempatkan waktu untuk mencoba ketika bertemu itu digunakan dengan penuh penghargaan. Sehingga kita semua ini banyak sekali menderitanya karena kita tidak pernah melihat ada fenomena hal-hal yang mungkin bahasa umumnya itu sederhana, tapi kalau kita lihat dengan spiritual itu bahkan berharga sekali. Tetapi kita karena terbiasa dengan itu, kita tidak melihat itu sebagai keberuntungan, tidak melihat itu sebagai berkah, kebahagiaan. Pada malam hari ini, dari bangun pagi sampai malam hari ini, apakah hal yang pertama Bapak Ibu rasakan itu sebagai keberuntungan? Dari bangun pagi sampai petang ini, apakah di sepanjang hari ini yang menjadikan atau yang Ibu mengerti, Bapak Ibu mengerti itu sebagai keberuntungan? Apa kira-kira? Masih bernapas. Apalagi sehat. Apalagi masih bisa makan. Nah, jadi Bapak Ibu saudari, banyak orang ketika bangun pagi itu tidak bahagia. Banyak sekali orang ketika bangun pagi melihat dunia ini tidak bahagia, bahkan pikirannya langsung ruwet, langsung panik, langsung stres, langsung depresi. Tidak sedikit orang seperti itu.
Nah, tapi kalau kita sobat sadari, kira-kira ketika kita mampu bangun pagi itu keberuntungan atau tidak? Beruntung ya. Dan itu kalau kita bandingkan dengan pencapaian-pencapaian yang lain, itu jauh lebih menguntungkan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa sebenarnya. Bisa bangun pagi saja, itu adalah pencapaian kebahagiaan yang tertinggi kalau di duniawi ini. Nah, tetapi tidak sedikit orang bisa melihat itu, bisa bangun pagi. Kemudian setelah bisa bangun pagi, kemudian ia mampu bangkit dari tempat tidur. Kira-kira itu menguntungkan atau tidak? Menguntungkan, karena banyak sekali orang bisa bangun pagi tetapi tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tidak sedikit. Dan kita ini kalau kita lihat dari pagi dan keberadaan kita sampai di sini, artinya kita sudah bisa bangun pagi, kita juga bisa bangun dari tempat tidur. Ada orang bisa bangun pagi, kemudian untuk bangun saja harus digotong. Untuk kamar kecil saja harus ditemani. Untuk makan saja harus disuapi. Dan kita semua sudah memperoleh hal ini. Yang paling, kalau bahasa umumnya ini sederhana, tapi ini luar biasa. Bisa bangun pagi, bisa bangun di tempat tidur, bisa makan sendiri, bisa masak, bisa ke kamar kecil sendiri. Nah, ini adalah kebahagiaan. Jadi sudah sebenarnya kalau kita sadari hal ini, tidak ada alasan lagi untuk kita menderita di pagi hari itu. Hal-hal yang seperti ini perlu untuk direnungkan setiap hari. Ketika kita mampu, ketika bangun pagi saja langsung coba, wah hari ini saya berbahagia sekali, masih punya karma baik, bisa melihat dunia, masih melihat keluarga, masih sehat, masih bisa bangun. Kira-kira kalau kita punya perenungan seperti itu, bahagia enggak hati ini? Bahagia ya. Nah, apalagi setelah bisa bangun pagi, bisa bangun di tempat tidur, bisa beraktivitas, bertemu keluarga, bekerja, dan juga bisa datang ke sini, berbuat baik, menolong makhluk lain, menolong orang lain, dan juga bisa praktik dhamma, belajar dhamma. Sudah tidak ternilai sudah kebajikan, amal Bapak Ibu di satu hari ini. Karena karma, perbuatan itu kalau kita sudah memunculkan pikiran yang didasari dengan niat, sudah benih-benih karma. Benih-benih karma ini yang punya potensi besar bisa membuahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah hal-hal penting sekali kita perlu renungkan setiap pagi. Untuk apa? Untuk meredam kualitas-kualitas dari kilesa yang memungkinkan itu merusak pikiran kita di pagi hari. Ketika kita mampu merenungkan hal ini, kilesa-kilesa yang memungkinkan untuk merusak pikiran kita di pagi hari, itu kualitasnya menjadi redam. Dia menjadi redam. Yang mungkin di pagi hari kita mengeluh, karena ada perenungan ini, kita menjadi bahagia. Nah, ini perlu direnungkan. Dan di momen malam hari ini kita berkumpul bersama, menghormat pada tiratana, mengulang pali wacana, bhavana, mendengarkan dhamma, ini adalah berkah utama. Dan jangan khawatir, dan kita tidak perlu karma, perbuatan itu berbuahnya seperti apa. Yang kita harus tahu adalah bagaimana kita menanam, bagaimana kita mengondisikan, bagaimana kita mengupayakan dalam kehidupan ini. Sekarang kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini. Kita tidak tahu besok, kita tidak tahu lusa, kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Apakah kita akan masih bisa bertemu? Nah, jadi hidup di momen saat ini, di kehidupan momen saat ini, ketika kita mampu menghargai hal-hal yang sudah kita dapatkan, sebenarnya kita sudah jauh lebih bahagia. Tetapi kadang tidak sedikit orang itu mencari apa yang belum didapatkan. Dia akan merasa bahagia kalau sesuatu hal itu dia dapatkan. Dia akan merasa begitu bahagia kalau mungkin mendapatkan sesuatu. Dan sehingga pemikiran seperti ini, persepsi seperti ini terus terulang, ini menutupi
momen berkah utama yang telah diperoleh. Ada seorang punya patokan, dia akan bahagia kalau mendapat sesuatu itu 100%. Tetapi dia sebenarnya sudah mendapatkan 95% dalam hidupnya. Karena dia punya patokan 100%, maka yang 5% itu dia cari terus. Sehingga lupa menikmati yang 95% itu. Ini yang merusak kebahagiaan kita. Kita kadang-kadang lupa dengan hal seperti itu. Kenapa Guru Agung sama Sang Buddha mengajak ayo hidup saat ini, sadar di momen saat ini. Karena banyak sekali berkah utama yang telah kita peroleh. Dan kita tahu kadang-kadang cara mendapatkannya, tapi tidak tahu cara menikmati. Dhamma yang kita pelajari bersama tidak lain untuk merenovasi kehidupan kita, merubah cara pandang kita, merubah pengertian-pengertian kita. Sehingga yang mungkin awalnya sebelum belajar Dhamma dan praktik Dhamma, kita ini punya pengertian-pengertian yang keliru tentang kehidupan ini. Mungkin kita mengerti bahwa ada hal-hal yang bahaya. Karena ketidaktahuan kita itu mengerti yang bahaya itu menjadi yang tidak bahaya. Ada satu hal yang tidak bermanfaat, karena kita tidak punya pengertian yang baik, kita mengerti yang tidak bermanfaat itu sebagai yang bermanfaat. Ini kadang-kadang menjadi hidup kita menjadi tidak terarah. Dan alih-alih menuju kebahagiaan, justru menuju kependeritaan. Dhamma ini bukan untuk siapa-siapa. Dhamma yang kita pelajari, Dhamma yang kita praktekkan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Untuk merubah yang ada dalam diri kita sendiri. Dhamma kalau kita gunakan, pelajari dan praktekkan, ini seperti kita punya rumah. Seperti kita punya rumah, dan Dhamma ini seperti alat-alat pembersih, membersihkan rumah. Dan kita ini banyak pengotornya. Kilesa, kebencian, cemburu, iri hati, dendam, kemudian keras kepala, kikir, melekat. Ini adalah pengotornya. Ini yang selalu merusak kebahagiaan kita. Ini yang menghalang kita berupaya untuk menuju lebih baik. Nah, kalau rumah kita sendiri tidak pernah kita bersihkan, jangankan orang lain, kita sendiri yang punya rumah saja itu akan risih. Tidak akan nyaman tinggal di rumah sendiri, apalagi orang lain. Jadi kalau kita ini tidak mencoba untuk mengembangkan apa yang baik atau membersihkan kilesa-kilesa kita, pengotor-pengotor kita, diri kita ini juga akan menderita. Kita juga akan, yang punya pengotor itu tidak akan bahagia, akan merasa risih, akan terbakar oleh api pengotor itu. Tapi coba kita yang punya rumah, kita bersihkan rumah, kita sapu pel. Kita yang punya rumah aja akan nyaman, akan bangga, akan bahagia melihat rumah kita yang bersih itu, apalagi tinggal. Nah, kalau rumah yang bersih, nyaman, harum, ini juga akan mengundang orang-orang untuk datang berdiam. Nah, artinya kalau kita ini senantiasa untuk membersihkan batin kita dari kilesa-kilesa itu, kita pun akan lega, kita pun akan bahagia. Karena mengetahui batin kita penuh dengan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang baik ini kita ketahui, kemudian ini akan mengundang orang lain juga datang kepada kita. Mungkin itu adalah rekan kerja, teman bisnis, dan ini pun mengundang rezeki itu bisa datang. Ketika orang mau bisnis, orang membangun kerjasama dengan kita, tentu juga akan mempertimbangkan kita ini orangnya seperti apa. Apakah kita orangnya mudah tersinggung? Apakah kita orangnya mudah menipu? Apakah kita orangnya jujur? Orang akan mempertimbangkan ini. Tapi kalau kita adalah orangnya jujur, kemudian baik, mau menolong, orang akan senang kerjasama dengan kita, sehingga rezeki itu bisa diundang, bisa datang.
Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang perlu kita renungkan. Seperti dalam kutipan tadi, adalah kesehatan adalah keuntungan yang paling besar di kehidupan ini. Jadi kalau sekarang merasa dirinya hidup ini sudah sehat, fresh, masih kuat, mari kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Kalau kita sudah mengupayakan tubuh yang sehat ini kita gunakan untuk mengembangkan hal-hal baik, di kemudian hari, kalau tubuh ini sudah tidak berguna, kita sudah puas, kita sudah bangga. Karena apa? Ini pasti, tubuh yang hari ini kita anggap sehat, ini pasti di suatu saat nanti dia tidak akan berguna lagi. Bahkan tidak hanya tidak berguna, tapi orang-orang atau keluarga pun tidak sudi lagi untuk mendekatinya, untuk menemaninya. Dan kalau kita tidak pernah merenungkan ini, kita gunakan kesehatan ini untuk merusak kehidupan kita. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau nanti merasa sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas, kalau suatu saat nanti sudah merasa tidak kuat lagi untuk jalan, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di sana di momen itu kita itu begitu menderita. Bisa jadi karena penderitaan yang kita alami di momen itu karena kita tidak pernah menggunakan tubuh yang sehat untuk mengupayakan hal-hal yang baik. Di satu waktu saya pernah ke rumah sakit baca parita untuk ada umat yang sakit. Ketika saya sampai di rumah sakit itu, saya kira yang nyambut saya ini adalah bukan orang yang sakit. Yang nyambut saya itu adalah orang yang sakit itu. Dia menyambut saya dengan begitu sukacita, begitu riang, dengan wajah yang begitu bersinar, penuh senyum. Tapi dia dalam keadaan berbaring, perutnya besar dan tidak bisa buang air besar. Perutnya besar, tetapi wajahnya bersinar, riang. Saya sampai termenung ini siapa yang sakit sebenarnya? Melihat wajahnya begitu riang, dan saya menjadi tambah begitu merenung lagi ketika dia cerita momen-momen dia ketika dia masih sehat. Dia menceritakan pada saya pengalaman ketika dia masih sehat, dia sering keliling wihara untuk puja bakti, untuk berbuat baik. Kemudian bahkan mengundang biku sangga datang ke rumahnya untuk berdana. Dia ceritakan itu semua. Dan wah, luar biasa. Dan baru saya sadar ini bukti nyata kalau orang ini yang sakit emang tubuhnya saja, tapi batinnya tidak sakit. Dan bahkan di momen itu ya seharusnya saya yang memberi nasihat, malah beliau yang memberikan saya nasihat. Dan begitu bahagianya ketika orang dengan fisik yang seperti itu, tapi batinnya sudah penuh dengan kebajikan. Dia sadar bahwa waktu dia sehat, waktu dia kuat, dia menggunakannya dengan baik tubuhnya. Karena ketika dia terkapar sakit, dia sudah tidak bingung lagi. Dia sudah tidak menyesal lagi. Dia sudah tidak takut lagi. Apapun yang terjadi dengan fisiknya, dia sudah tidak khawatir. Dan itu saya saksikan sendiri. Dan perenungan ini saya masukkan, saya terus renungkan untuk saya sendiri. Karena saya sadar juga, walaupun sekarang rasanya masih kuat, seperti tidak mungkin terjadi suatu hal yang negatif dalam hidup saya. Tapi saya yakin di suatu saat nanti tubuh saya yang saya rasa kuat ini juga akan tidak berguna. Dan perenungan ini juga saya dapatkan karena saya juga sering datang ke rumah duka. Saya sering datang ke rumah duka dan saya dengan penuh rasa tergugah batinnya mendekati jenazah itu. Dan jenazah yang saya temukan pun bermacam-macam. Ada yang sudah tua memang, ada yang masih muda bahkan di bawah umur saya. Dan saya pandang itu jenazah, saya pandang dan penuh perenungan, penuh penghayatan.
Saya coba untuk membandingkan saya dengan jenazah ini. Kira-kira yang beda itu apa sebenarnya? Jenazah ini dengan saya. Dan ini menjadi perenungan yang begitu dalam bagi saya sendiri, dan ketika saya coba mengerti seperti itu, demikianlah jenazah ini, mayat ini, begitulah tubuh saya. Beginilah tubuh saya, begitu juga jenazah ini. Jadi tidak ada perbedaan kalau dilihat secara fisik. Cuman jenazah ini tidak ada kesadaran saja. Tapi secara fisik kita sama sebenarnya. Nah, jadi malam hari ini memang sedikit mellow ya, ceramahnya sedikit mendalam, karena saya coba mengajak Bapak Ibu, mungkin besok bisa semeringah, ketawa-ketawa mungkin, karena akan ada Bandi Dirapunyo yang mampu untuk memberikan dhamma yang begitu antusias. Untuk malam ini saya ajak untuk merenung ya, supaya besoknya ketika mampu bangun pagi lagi, semangat lagi untuk datang ke sini lagi. Ya, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan ini adalah kesempatan yang baik. Dan untuk yang merasa masih muda, inilah kesempatan, ini adalah waktu yang terbaik untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna. Karena ketuaan, sakit, dan kelenyapan itu pasti kita akan alami. Dan kalau waktu sehat ini kita sama-sama luangkan waktu mengisi dengan hal yang baik, kita tidak akan menyesal. Kita tidak akan takut lagi sudah. Ya. Dan ketakutan itu terjadi kenapa? Karena memang kita ini belum siap. Karena kita ini belum ada bekal, belum ada sangunya. Itu ketakutan terjadi seperti itu. Orang mau travel, orang mau berkunjung, orang mau pergian ke satu tempat ke tempat yang lain, mereka juga mempertimbangkan bekalnya. Kalau bekalnya kurang, tentu mereka juga akan merasa takut untuk pergi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini tidak pernah untuk mencoba mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, tentu ini akan menimbulkan ketakutan di kemudian hari. Ya, takut melihat perbuatannya yang tidak bermanfaat. Tapi bagi mereka yang mengisi hidupnya dengan hal yang baik, apa yang perlu ditakutkan? Karena sadar bahwa bekalnya, hidupnya, kesehatannya sudah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan kita adalah orang yang beruntung pada malam hari ini. Orang yang beruntung, orang yang luar biasa penuh berkah. Ya, dan orang yang masih punya banyak kebajikan, punya banyak karma baik. Malam hari ini juga Bapak Ibu saudara-saudari meluangkan waktu untuk mengisi hidupnya dengan hal yang baik. Dan ini pun kalau memang tidak berbuah sekarang, ini pasti berbuah di kemudian hari. Mungkin tidak di kehidupan ini, bisa jadi di kehidupan setelah ini, atau mungkin di berikut-berikutnya. Nah, saya mungkin akan ungkit lagi berkaitan dengan cerita peta di luar dinding. Ini untuk menambah semangat kita semua. Peta yang di luar dinding ini mungkin sudah tidak asing lagi di kita semua ini. Sudah sering mendengar kalau lagi Patidana ya, sering mendengar Tiro Kuda Sutta, peta di luar dinding, makhluk peta yang di luar dinding itu. Jadi zaman Sang Buddha Pusa namanya, Sang Buddha Pusa itu ada Dayaka, pelayan Sang Buddha, pelayan atau Dayaka lah, pengurus wihara, pengurus dana begitu. Di momen itu ya ada umat-umat ini berbondong-bondong untuk berdana makanan, melayani Buddha, sehingga bermacam jenis makanan, pelayanan diberikan. Tetapi ternyata ada orang-orang yang serakah, yang dimana orang-orang ini adalah bagian dari pengurus, atau bisa disebut zaman sekarang itu dayaka, pelayan. Jadi ada pelayan yang memang yang melayani itu serakah. Ketika ada dana, ada mungkin makanan, itu dikorupsi kalau bahasa sekarang, dikorupsi. Nah, sehingga setelah meninggal orang-orang yang serakah tadi ini lahir di alam rendah, alam neraka. Dan itu kalau nggak salah lamanya itu adalah 93 kapa.
Lamanya lahir di alam rendah itu 93 kapa. Satu kapa, tahu ya satu kapa ya. Satu kapa itu adalah terbentuk dan lenyapnya satu bumi. Satu kapa. Dan makhluk orang yang tadi serakah ini yang menyelewengkan dana yang untuk Sang Buddha ini lahir di alam rendah, alam neraka selama 93 kapa. Panjang sekali usianya ya. Dan di kapa yang keempat kalau nggak salah baru orang-orang tadi ini setelah lahir di alam rendah selama 93 kapa itu, kapa yang keempat lahir sebagai peta, sebagai hantu kelaparan. Nah, di momen dia lahir sebagai hantu kelaparan ini ada Buddha, sebelum Buddha Gotama. Siapa namanya? Masih ingat? Buddha Kasapa. Ya. Nah, jadi di momen ini orang-orang tadi yang lahir dalam rendah tadi lahir sebagai peta. Dan akhirnya mereka mendatangi Buddha Kasapa untuk meminta bantuan pelimpahan jasa. Nah, ternyata Buddha Kasapa bilang, di momen zaman saya ini tidak ada keluargamu yang lahir. Nah, sehingga kamu nunggu lagi. Nanti akan ada keluargamu di zaman Buddha Gotama. Akan ada keluargamu yang pelimpahan jasa. Nah, ternyata keluarganya itu adalah Raja Bimbisara itu. Nah, di momen itulah dia mampu untuk bisa selesai di alam rendah dan muncul dalam alam bahagia. Nah, ternyata kalau kita lihat dari cerita ini sangat miris sekali kalau sekarang kita tidak mau berupaya untuk mengarahkan diri atau untuk mengupayakan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Kalau kita lalai tidak mau berbuat baik dan malah justru sebaliknya kita senang berbuat buruk, bisa jadi keburukan ini akan menjatuhkan kita ke alam rendah. Dan bahayanya lagi, kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikan dan umurnya pun akan jauh lebih panjang di alam rendah itu. Dan sekarang kita sudah menjadi manusia yang punya kesempatan untuk banyak sekali bisa berbuat baik. Mumpung kesehatan masih ada. Dan di kutipan tadi juga ada kepuasan, merasa berpuas. Itu adalah harta yang paling berharga. Ya, kenapa kita semua kadang sulit untuk bahagia? Bisa jadi karena memang tidak mampu berpuas, tidak punya santuti. Kita sebenarnya sudah bisa bahagia dengan apa yang didapatkan, tapi karena memang tidak puas, tidak bisa menikmati, kita terus mencari lagi. Sampai kapanpun sebenarnya kita tidak akan bisa memenuhi keinginan itu. Bahkan kita memiliki satu bumi ini pun tidak akan pernah bisa menyenangi keinginan itu. Nah, kalau kita mampu berpuas, merasa puas apa yang dialami sekarang, didapatkan sekarang, ya ini akan membuat kita bahagia. Sekali-sekali itu jangan bandingkan diri dengan yang lebih tinggi levelnya dari kita. Coba bandingkan diri kita dengan yang lebih rendah. Sekarang kita bisa makan, tapi ada orang yang hari ini juga nggak bisa makan. Kita bisa tidur nyenyak, tapi hari ini ada orang yang tidak bisa tidur nyenyak. Hari ini kita kenyang, tapi di momen ini juga ada orang yang tidak kenyang. Kita bisa menggunakan kendaraan, ada orang di momen ini juga ada orang yang tidak menggunakan kendaraan. Kita bandingkan diri kita dengan yang lebih rendah. Ini akan membantu kita untuk bisa merasa berpuas. Kemampuan kita berpuas, merasa puas, ini membuat batin lega. Batin akan menjadi lega. Nah, kemudian kadang-kadang tubuh juga ini bisa membuat orang juga menjadi tidak puas dengan tubuhnya sendiri. Dia juga banding-bandingkan dirinya dengan mungkin orang yang lebih tampan, orang yang lebih cantik. Coba bandingkan dengan orang yang lebih kurang tampan. Nah, jadi banyak hal sebenarnya Bapak Ibu yang membuat kita bahagia. Banyak hal.
Tapi karena kurangnya santuti, kurangnya berpuas, ini yang menutup itu semua. Mulai sekarang mari coba kembangkan yang namanya santuti. Berpuas. Oh, sekarang aku masih sehat. Sekarang masih berkumpul dengan keluarga. Sekarang aku bisa kerja. Kemudian ada kepercayaan sebagai saudara yang paling baik. Kepercayaan. Kalau kita mampu membangun kejujuran, jujur terhadap diri sendiri. Jangan dulu terhadap orang lain, coba jujur terhadap diri sendiri. Jujur. Ketika kita mampu membangun kepercayaan, tentu juga akan menjadi kita lapang dada, beraktivitas menjadi lapang dada, penuh ketenangan. Walaupun memang keberadaan dunia ini tidak semua orang itu suka kejujuran, tapi tetap kita harus berpegang teguh terhadap kejujuran, karena kejujuran ketika berada di tempat yang tepat ini akan membuat kita jauh lebih berbahagia. Dan kemudian nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nibbana, kebebasan, ketenangan, kebijaksanaan adalah kebahagiaan tertinggi. Apakah kita harus nunggu nibbana dulu baru terasa bebas? Di momen saat ini kita bisa merasakan kebebasan itu. Ketika kita mampu memberi, berdana dengan hati yang tulus. Aku berdana, aku memberi. Tujuanku memberi ini adalah untuk menghancurkan kebencian saya, untuk menghancurkan kemelekatan saya, untuk menghancurkan kekikiran saya. Ketika memberi dengan harapan seperti ini, muncul metta, muncul cinta kasih, muncul simpati, terbebas dari kekikiran, lega batinnya. Itu kebebasan. Dan kalau ini diulang terus diulang selama hidup ini, betapa bahagianya hidup ini, betapa berharganya hidup ini. Mari bersama-sama. Tidak hanya Bapak Ibu Bante juga masih memberi, masih berdana, masih suka berdana. Bukan berarti saya jadi Bante tidak mau berdana lagi. Saya justru sangat antusias untuk mau berdana. Semakin kita mampu memberi, mampu menolong, walaupun mungkin itu bentuknya bukan materi, kita masih punya tenaga, kita masih punya ide untuk dibagikan. Ketika awalnya orang mungkin murung, depresi, stres, dengan nasihat kita, dengan saran kita, dengan nasihat kita yang kita berikan, dan kemudian mampu membuat dia menjadi bahagia, itu adalah dana. Banyak hal kalau kita sadari di momen ini yang membuat kita bahagia. Jangan tunggu hal-hal besar dulu, coba lihat dari hal kecil. Siapapun, semua orang punya potensi itu. Kita punya potensi menjadi orang yang begitu baik, begitu luhur, begitu bahagia. Dan tetapi juga kita punya potensi besar menjadi orang yang begitu menderita dan begitu jahat. Mari bersama-sama membangun, menghargai keberuntungan yang telah kita peroleh, kesehatan kita, dan kesempatan kita belajar dhamma dan praktik dhamma. Terus diulang, jangan ada embel-embelnya. Karma baik, karma buruk, itu jalurnya sudah pasti, tidak akan belok-belok. Ketika Bapak Ibu berbuat baik, buahnya pasti kebahagiaan. Ketika Bapak Ibu berbuat buruk, buahnya juga pasti penderitaan, tidak akan belok-belok. Berbuahnya kapan? Kita tidak tahu. Itu tidak bisa diprediksi. Dan pasti berbuah. Support, kalau merasa hari ini berbuat baik, disupport, didukung dengan perbuatan baik yang lainnya. Deep sekali ya, merenung. Ya, itu yang bisa Bante sampaikan pada malam hari ini. Memang ini tujuan Bante menyampaikan sharing pada malam hari ini, karena itu yang saya rasakan, keresahan terhadap hidup saya sendiri ketika melihat banyak orang yang tidak
merasa beruntung dengan hidupnya, saya memilih untuk merasa beruntung dengan hidup saya. Dan ini serasa perenungan ini semoga bisa membangkitkan gairah semangat Bapak Ibu untuk terus semangat berbuat baik kapanpun, mumpung masih ada kesempatan. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Oh, ada tanya jawab ya? Ada yang mau nanya? Ada yang masih ragu-ragu tentang keberuntungan? Ada yang masih ragu-ragu tentang perbuatan baik? Ya, silakan. Mungkin satu pertanyaan atau dua ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa menit diisi dengan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa secara lisan, nanti tinggal angkat tangan, kita akan panggil ke depan untuk bertanya. Atau tertulis bisa di WhatsApp ke nomor WhatsApp kami 0811 99 21098. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita bersama-sama membuka buku Tuntunan Kebaktian. Kita nyanyikan satu lagu bersama-sama. Kepada pemimpin, silakan. Mari kita buka kembali buku Tuntunan Kebaktian kita. Pada halaman 80, kita nyanyikan bersama-sama Sang Bhagawa. Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bhagawa. Ajaran mulia Sang Bhagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan kenibbana. Pujilah Dia Sang Bhagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bhagawa yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya pasti tak akan goyah. Arungi dunia. Ajaran mulia Sang Bhagawa, lentera hidup di dunia, penuntun jalan kenibbana. Pujilah Dia Sang Bhagawa. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bhagawa yang maha suci, yang maha
pasti tak akan goyah. Arungi dunia, bersujud kita pada Sang Bagawan yang maha suci, yang maha mulia. Berlindung kepadanya, pasti tak akan goyah. Arungi dunia, arungi dunia. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk secara tertulis. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Oke, apabila tidak ada, saya mohon izin membacakan, boleh. Bante. Yang pertama, Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Apakah karma buruk akan berkurang apabila kita selalu tertimpa musibah? Karena banyak yang mengatakan ketika kita mengalami kemalangan atau musibah sama dengan karma buruk berbuah. Terima kasih Bante. Iya. Ya, jadi kemalangan-kemalangan yang terjadi itu juga memang buah dari karma kita, mungkin karma saat ini atau juga bisa jadi karma lampaunya. Dan karma itu berbuah karena ada kondisi untuk berbuah. Jadi ketika karma berbuah karena memang ada kondisi, seperti halnya pohon mangga berbuah karena ada kondisi, karena orang yang punya mangga ini selalu menyiraminya, selalu merawatnya, sehingga punya potensi besar mangga ini bisa berbuah. Begitu juga dengan karma baik atau buruk, itu sangat punya potensi berbuah ketika kita mengondisikannya. Nah, ketika karma buruk seperti tadi kemalangan itu berbuah, itu tentu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang berbuah. Dan apakah dia bisa berkurang? Nah, berkurangnya di sini kita tidak tahu. Perbuatan yang kita lakukan ini selama hidup ini kita tidak tahu, karena kita hidup ini asalnya dari mana itu tidak tahu. Dan kita hidup ini sudah kalau kita hitung tidak akan ketemu dari mana kita berasal. Dan tentunya setiap kemunculan yang kita alami itu pasti ada karma yang terjadi, entah itu karma baik atau buruk. Nah, maka dari itu untuk menekan, mengurangi ya karma buruk ini berbuah, kita harus mengupayakan karma baiknya. Kita harus mengupayakan karma baiknya. Karma baik yang terus diupayakan. Contohnya seperti Anggulimala. Kenal Anggulimala ya? Yang membunuh ribuan orang itu. Nah, jadi dikatakan kejahatan bunuh orang ini akan punya potensi besar untuk melahirkan si Anggulimala ini lahir dalam rendah, membuat menderita, membuat dia malang. Tetapi karena ada upaya, beliau praktik ajaran Guru Agung Sama Sang Buddha, berlatih meditasi, sehingga dibimbing langsung oleh Guru Agung Sama Sang Buddha dan mencapai pembebasan. Dan kemana karma buruknya tadi? Karma buruknya tadi itu berbuah di kehidupan saat itu langsung. Dan ketika menjalani biku, jadi seorang biku, Anggulimala ini ya tetap mendapatkan kemalangan, yaitu ketika jadi biku dilempar orang, kemudian kadang dikasih kotoran, ketika pindah patah itu mangkoknya dikasih kotoran begitu. Nah, jadi karma buruk apakah akan bisa selesai? Tentu kita lihat dari apa yang kita upayakan sekarang. Kalau sekarang kita lagi mengalami kemalangan dan alih-alih mau berbuat baik, kita malah justru berbuat buruk lagi. Tentu kemalangan itu tidak akan pernah berakhir. Nah, maka dari itu kalau kita merasa hidupnya sepertinya, oh ini karma buruk berbuah, cepat kita ambil keputusan untuk berbuat baik. Dan jangan berharap lagi, aku berbuat baik, terus berbuat baik saja. Jangan punya pengharapan, aku berbuat baik supaya A, B, C, D, E. Berbuat baik tujuannya untuk menghancurkan kilesa.
Dan tentunya semakin sering berbuat baik, tentu ini akan mengurangi kualitas dari karma buruk itu. Ya, dan tentunya kalau perbuatan baik ini berbuah, kita akan bahagia. Ya, moga-moga dengan kebajikan yang terus diupayakan ini membawa pembebasan. Pembebasan itu nibbana itu sendiri. Ya, jadi ketika mengalami kemalangan, jangan menambah lagi perbuatan-perbuatan buruk yang mengibatkan kemalangan itu sendiri. Kalau lagi mengalami kemalangan, cobalah ada upaya mengarah ke hal yang baik. Ya, karena memang perbuatan buruk atau perbuatan baik itu tidak kita ketahui berbuahnya kapan. Kita tidak akan ketahui. Yang kita ketahui adalah bagaimana cara menanamnya. Ya, maka dari itu kalau kita sekarang sudah mengerti Dhamma, mau praktik Dhamma, ada kondisi untuk berbuat baik, untuk belajar Dhamma dan praktik Dhamma, upayakan yang baik-baik. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Apa kesempatannya? Kesehatan masih ada. Kesehatannya masih ada. Ya, semuanya siapapun di dunia ini, siapapun yang sudah mengalami kemunculan itu pasti mengalami entah itu karma buruk atau karma baik. Buahnya. Pasti kita semua menderita, pasti ada menderita-menderitanya. Jadi kalau jangan merasa sendiri menderita. Kita semua menderita karena kita masih muncul, masih eksis. Ya, karena penyebab dari penderitaan itu adalah kelahiran. Kenapa kita bisa sakit tua? Ya karena kita lahir. Kenapa kita bisa meninggal, bisa mati? Karena lahir. Nah, kalau misalnya tidak mau merasa sakit tangan, jangan punya tangan. Kalau tidak mau punya sakit di kaki, jangan punya kaki. Nah, kalau mau tidak meninggal, tidak tua, jangan lahir. Dan makanya Dhamma ini seperti laut, samudera luas yang rasanya asin. Dhamma ini juga sama. Apapun praktik Dhamma, dana, sila, samadhi, rasanya sama, yaitu pembebasan. Ya, maka dari itu semangatlah. Ketika ada kemalangan muncul, sadari ini adalah perbuatan buruk yang berbuah, dan saya harus berupaya memunculkan hal-hal yang baik dalam hidup saya. Semuanya pasti menderita dalam hidup ini. Ya, itu yang mungkin bisa Bante jawab seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya Bante. Sotehotu, bagaimana mengajarkan anak ketika ada temannya yang iseng atau berbuat tidak baik terhadapnya? Apakah wajib dibalas perbuatannya atau tidak? Karena saya mengajarkan jika ada teman di sekolah yang iseng atau bully terhadap dia terlebih dahulu, wajib dibalas sebagai perlindungan diri agar tidak jadi korban bully di sekolah. Ini seperti sulit pertanyaannya, karena saya belum punya anak. Ya, ini memang perlu banyak faktor pendukung dari orang tua, sekolahnya, guru-gurunya. Ya, tentu harus ada pengawasan. Kemudian tentang pembalasan ini tadi, memang kita dianjurkan sebagai umat Buddha ketika ada ketidakenakan terjadi di lingkungan, di lapangan begitu, kita berupaya untuk jangan membalas begitu ya. Tapi untuk kita harus tahu konteks, tahu situasi juga. Seperti misalkan terjadi di sekolah ya, bullying, mungkin anak-anak juga pengertiannya juga berbeda-beda, cara memahami juga berbeda-beda, sehingga kalau terjadi bullying ya kadang-kadang mereka tidak akan mengerti kalau saya nggak usah balas begitu ya. Maka harus ada metode tertentu. Bisa jadi mungkin suruh lapor begitu ya. Dan ini menurut saya pertanyaannya agak berat ya. Ini sepertinya orang tua harus lebih tahu nih, apakah harus membalas. Ini juga menjadi dilema. Di momen ini akan dilema, apalagi ini ditunjukkan kepada anak-anak. Kalau mungkin itu ditunjukkan pada remaja atau umur dewasa mungkin masih bisa berlaku ya. Tapi kalau misalkan masih di bawah umur, sepertinya pengertian ini akan sangat sulit ya untuk diterapkan. Tentunya mungkin saran saya sih suruh ngelapor aja. Kalau terjadi ketidakenakan di anak, mending suruh ngelapor entah kepada guru atau orang tua. Nanti guru-gurunya yang menyelesaikan itu semua. Ya, mungkin itu bagus ketika menyarankan anak untuk ketika temannya mungkin jahil begitu tidak membalas, itu bagus. Tapi ini untuk lapangan, untuk prakteknya itu tidak gampang, apalagi anak-anak.
Anak-anak pasti refleks membalas itu pasti terjadi. Ya, ya pengertian-pengertian ini boleh ditumbuhkan, tetapi juga tentu ada pengawasan di lapangan, apalagi di sekolah. Ya, ini saya sendiri juga agak bingung untuk menjawab ya. Ya, mudah-mudahan ada cara tertentu di lapangan bisa mengatasi hal seperti itu ya. Ya, itu sih saran saya, melapor, kalau bisa itu diajarin melapor. Ya. Ya, mudah-mudahan membantu ya. Terakhir Bante. Oh, masih ada. Oh, Terakhir. ya. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Jika kesehatan adalah keberuntungan terbesar, apakah sakit bisa disimpulkan sebagai ketidakberuntungan terbesar? Apakah kita bisa menghindari sakit? Nah, iya betul. Ya tentu kesakitan adalah ya ketidakberuntungan. Ya karena kenapa tidak beruntungan? Karena memang keberadaannya kita tidak akan bisa banyak melakukan aktivitas kalau mengalami sakit. Kalau disimpulkan apakah kita bisa menghindari kesakitan, tentu akan sulit karena keberadaan kita sudah lahir sebagai manusia ini, dan itu paket komplit. Ketika kita sudah mengambil kelahiran, paketnya sakit, tua, dan mati sudah paketnya. Dan mau tidak mau kita sudah ngambil paket itu. Dan kenapa kesehatan sebagai keberuntungan yang besar ya, karena memang kalau sakit tidak beruntung sekali hidup, harus terkapar di tempat tidur. Ya tentu ini adalah bagian ketidakberuntungan, kesakitan. Nah, maka dari itu ya cara kita supaya tidak sakit lagi, kita harus praktik dhamma sampai pembebasan, sampai penembusan. Maka sekarang kita sedang berupaya untuk mengumpulkan kebajikan yang jadi potensi kita bisa mengarah ke sana. Kita terbebas, apakah pencapaian itu kapan, di mana itu kapan? Mungkin enggak sekarang, mungkin 5 kehidupan lagi, atau mungkin 1000 kehidupan lagi, kita tidak tahu. Tapi yang penting sekarang kita bisa merasakan bebas itu dari ketika kita berbuat baik, bebas hatinya dari kebencian. Walaupun itu enggak langsung, tapi setidaknya kita mampu merasakan kebebasan di momen ini. Bebas karena kita memberi, bebas dari kemelekatan. Nah, tapi nanti akan muncul lagi kalau kita tidak lagi berupaya untuk memberi lagi, menolong lagi. Itu akan merasa tidak bebasan akan muncul lagi. Maka dari itu perlu punang. Jadi kalau kita berbuat baik, apabila seorang telah berbuat baik, lakukan itu lagi dan lagi dan lagi. Sampai kapan? Sampai kapanpun, selama kita masih muncul ini. Nah, makanya cara terbaik, kalau zaman sekarang ya paling kita hanya mengondisikan supaya tidak sakit, tapi tetap sakit itu akan muncul. Mengondisikan tidak sakit, kita makan makanan yang sehat, kita menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita. Ini yang bisa kita lakukan di kehidupan ini. Tapi untuk benar-benar menghindari, kita benar-benar tidak sakit, sangat tidak mungkin, karena kita adalah sudah mengambil paket kelahiran. Ya, ini juga perenungan, perlu direnungkan setiap hari. Supaya apa? Kita senantiasa kembali ke kehidupan di momen ini, menyadari ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya. Dan pasti kita alami juga. Ya, jadi maka dari itu, kalau merasa sudah sehat, ini adalah keberuntungan yang besar. Dan mari gunakan bersama-sama kesehatan yang telah dimiliki untuk hal-hal yang baik. Ya, itu ya yang bisa Bante sampaikan. Cukup ya? Mungkin closing statement Bante. Apa closingnya ya kira-kira ya? Kayaknya udah closing terus tadi. Ya, closing Bante hanya semoga Bapak Ibu senantiasa diberkahi kesehatan, usia panjang, kesejahteraan, dan berkat kebajikan yang diulang-ulang ini mengondisikan Bapak Ibu cita-cita luhurnya tercapai. Ya, anumodana. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Oke, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersih.